أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Di hari yang mulia, Allah muliakan ini, di hari Jumat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat dan karunia, khususnya nikmat kehidupan, nikmat kesehatan dan sehat walafiat, sehingga dengannya kita bisa bersama-sama mendatangi Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini dalam rangka melakukan kewajiban kita sebagai lelaki muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan panutan suri teladan
qudwah dan uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sering disampaikan oleh para khatib bahwa tujuan daripada atau salah satu tujuan kita melakukan sholat Jumat berjamaah, mendengarkan khutbah agar kita bisa meraih ketakwaan dan kita bisa tetap dalam kebenaran dan kita mati dalam Islam dan iman kita. Seperti ayat yang disampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka bagian terakhir inilah yang khatib akan angkat, yaitu janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu bahwa kita harus tegar dan tetap dalam kebenaran yang kita yakini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tentunya dalam kehidupan banyak sekali tantangan, rintangan, godaan, bisikan-bisikan. Ketika kita sudah mulai rajin atau kita memang sudah rajin dalam ketaatan, kita sudah melakukan ajaran agama sekian tahun, sekian puluh tahun, tiba-tiba ada bisikan, ada godaan, ada yang membuat keraguan-raguan tentang Islam. Makanya kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, adalah bentuk kewaspadaan kita agar kita tidak terjerumus dalam perangkap kekufuran. Dan juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian balik lagi menjadi kafir kalau nanti aku sudah mati. Kemudian kalian saling membunuh di antara kalian. Itulah yang disebut adanya kekhawatiran. Dan untuk mengantisipasi kekhawatiran ini kita harus selalu waspada. Karena setan terus bergerak, terus bekerja untuk menyesatkan manusia sesuai dengan sumpahnya. Fabi'izzatika qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan mengatakan, demi keagunganmu wahai Tuhan, aku akan membuat mereka menyimpang kecuali mereka hamba-hamba yang engkau ikhlaskan, yang engkau jadikan mereka hamba-hamba yang ikhlas, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi tantangan kita di akhir zaman sungguh berat, wabil khusus masalah keyakinan, masalah iman kita. Karena tidak sedikit tulisan-tulisan atau podcast atau apapun namanya yang mencoba untuk membuat keraguan tentang Islam, tentang Nabi umat Islam, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang risalahnya, tentang kenabiannya. Banyak. Dan bagaimana kita sebagai umat Islam untuk membentengi diri kita, maka kita harus benar-benar waspada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya yang pertama caranya adalah al-luju ilallah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sering bersandar kepada Allah dan wajib bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Jadi jangan kita menjadi orang yang bersandar kepada makhluk, bersandar kepada bos, bersandar kepada atasan, tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan ketetapan. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau saja kami tidak memberikan kamu, menguatkan kamu, pasti kamu akan menyimpang, pasti kamu akan melenceng, pasti kamu akan mengikuti jalan mereka syai'an qalila, sedikit-sedikit, lama-lama kemudian menjadi banyak. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada makhluk apapun dan jabatannya, apapun dia, karena bersandar kepada makhluk ini bisa menyebabkan kita goyah keimanan kita. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan kita insya Allah tidak akan tergoyahkan. Keyakinan kita akan tetap bahwa hanya Allah lah yang maha kuasa, sedangkan makhluk tidak punya kuasa dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita menjadi hamba-hamba yang tetap dalam kebenaran, yaitu kita mempelajari Al-Quran, membacanya, kemudian mengamalkannya. Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang Allah turunkan yang dijamin keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, dari mempelajarinya, dari mentadabburinya, kita akan tergoyahkan. Dan buku-buku sekarang sudah banyak, tafsir-tafsir sudah banyak diterjemahkan, kajian-kajian sudah banyak. Jadikanlah wasilah untuk memperkuat keimanan kita. Karena orang yang ragu tentang Islam, ragu tentang isi Islam, ragu tentang isi Al-Quran, salah satunya dia tidak belajar Al-Quran, tidak mendengar kata-kata ahli ilmu, tidak mempelajari tafsirnya. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Jadi turunnya Al-Qur'an agar menjadi hatimu menjadi tetap, menjadi tegar, menjadi kuat dalam kebenaran. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu dengan tartil. Makanya Al-Quran diturunkan tidak langsung sekaligus, tetapi Al-Quran diturunkan dalam waktu yang tidak pendek. Dalam waktu 23 tahun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar kita bisa mempelajarinya, mentadaburinya, mengerti maknanya dan mengamalkannya secara perlahan. Nah, ini yang kedua, jangan kita jauh-jauh dari Al-Quran, pelajari isi Al-Quran dengan benar dan baik. Ini akan menyebabkan kita semakin kuat keislaman dan keimanan kita. Yang ketiga adalah tentunya agar kita tetap dalam kebenaran ini, dalam agama ini, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini dalam agama. Karena hati itu namanya qalbun dalam bahasa Arab. Qalbun itu artinya apa? Terbalik. Yaqlibuhu, dibalik-balik, ya. Hati manusia itu bisa berubah-ubah. Bisa jadi di pagi hari dia beriman, di sore harinya menjadi kafir. Di malam hari dia beriman, di pagi harinya menjadi kafir. Sesuai hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, ya, satakunu fitanun kafitnatil lailil mudlim. Akan datang fitnah, cobaan-cobaan seperti fitnah malam hari yang gelap. Ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya seorang menjadi beriman, sorenya menjadi kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya beriman, pagi harinya menjadi kafir, keesokan harinya. Maka banyak-banyak berdoa.
untuk bisa ditetapkan hati kita, karena godaan itu banyak. Bisa jadi dari tetangga kita, bisa jadi dari istri kita, bisa jadi dari anak kita, bisa jadi dari media, karena kita jarang baca Quran, jarang mempelajari Quran, kemudian kita dengar podcast, kita dengar ya dialog-dialog tentang Islam, dan muncullah keraguan, dibuat keraguan-raguan, dibuat syubhat namanya, bahasa agamanya, sehingga kita merasa bahwa agama ini ya tidak relevan, ya, bahwa banyak sekali kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, bahwa agama ini banyak sekali tidak masuk akalnya, dan seterusnya. Maka dari sinilah syaitan mulai masuk. Kalau kita tidak kuat meminta petunjuk kepada Allah, meminta doa kepada Allah, maka kita akan oleng dan tergoyahkan. Akhirnya kita selalu berdoa dalam sholat kita. Berapa kali kita sholat dalam sehari, berapa rakaat, disitulah kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Saking ya, manusia itu mudah untuk goyah, mudah untuk terpengaruh. Manusia Allah ciptakan dengan memiliki akal dan memiliki gharizah, insting. Ya. Dia punya akal, dia punya insting juga, ya. Tapi dia juga rentan dengan yang namanya godaan. Maka dia perlu diingatkan, ya, perlu dikuatkan, perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tentunya bersahabat dengan ulama yang amilin, yang mereka mengamalkan ilmunya. Bersahabat artinya bukan kenal secara personal, ya, artinya menjadi teman, mengikuti kajiannya, dekat dengan ulama, ya, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang yang mereka mengamalkan ajaran Islam, ya, karena teman ini sangat memberi pengaruh. Kalau kita berteman dengan orang yang akidahnya tidak benar, maka kita juga akan terpengaruh. Kalau kita berteman dengan orang yang dia toleh, dia tukang maksiat, maka itu akan mempengaruhi kita. Tapi kalau kita berteman dengan para ulama, dengan para orang-orang soleh, itu akan berdampak baik kepada kita. Makanya Rasulullah SAW jelaskan bahwa perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk dalam hadis sahih, hadis Muslim dan lain-lainnya, itu seperti perumpamaan orang yang menjual minyak wangi dan tukang besi. Di mana al-jalisus salih, dia seperti orang yang menjual minyak wangi. Kalaupun kita tidak beli minyak wanginya, tapi kita dekat, sering main ke tempat dia jual minyak wangi, maka wanginya akan terasa di badan kita, di pakaian kita. Kenapa? Karena kita sering ke tempat dia jual minyak wangi. Ya, itulah pengaruh seorang teman. Sebaliknya, kalau teman kita buruk, maka itu seperti orang yang membuat besi, yang memanaskan besi di atas api dan membuatnya menjadi besi padat, ya, bagaimana bara apinya dan baunya itu akan mengenai tubuh dan pakaian kita. Walaupun kita tidak ikut bikin besi, tidak ikut bikin perkakas dari besi, tapi karena kita sering datang ke tempat di mana orang bikin besi, dan dari besi itu perkakas dibuat, maka baunya itu akan tercium di pakaian kita dan tubuh kita. Jadi ini tidak kalah pentingnya memilih teman, memilih orang yang bisa kita percaya. Karena ini akhir zaman, kita harus lebih hati-hati lagi. Yang selanjutnya, ya, agar kita menjadi orang yang kuat, yaitu banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, sebutlah Allah dengan banyak. Jadi mengingat Allah, ya, ada
arti luas dan ada arti yang lebih khusus. Arti luas itu seperti sholat Jumat berjamaah. Arti yang khusus melafalkan zikir-zikir tertentu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, astaghfirullah, dan seterusnya ya, agar kita memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita keringkan lidah kita kecuali kita basahkannya dengan zikir. Sehingga Rasulullah SAW datang sahabat kepadanya menanyakan tentang apa yang bisa mencakup semua dari ajaran Islam. Kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka rutban bi dzikrillah, yaitu menjadikan lidahmu selalu basah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita mau tetap dalam kebenaran dalam Islam ini, bahwa pertama kita harus banyak bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada makhluk. Yang kedua, sering-seringlah mentadaburi, mempelajari isi Al-Quran dari sumbernya tentunya yang memiliki otoritas, bukan dari orang-orang yang tidak beriman, dari ulama-ulama yang terpercaya. Ya. Yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Carilah teman-teman yang baik. Ini bisa menyebabkan kita tegar dan tetap dalam kebenaran. Yang keempat, banyaklah berdoa agar kita diberikan ketetapan. Karena zaman sekarang tidak sedikit orang yang keluar dari Islam. Masuk ke Islam sebentar, keluar lagi Islam. Pakai hijab sebentar, buka hijab lagi. Taat sebentar, hijrah, keluar lagi tidak hijrah. Jadi ini fenomena yang kita hadapi. Kalau kita tidak banyak meminta Allah untuk ditetapkan, maka kita bisa seperti mereka, na'udzubillah. Dan yang terakhir adalah ya, banyak-banyak yang zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan waktu-waktu yang ada menjadi sia-sia. Daripada menggibah, daripada mengomongi orang, daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik kita zikir. Ya, ingat Allah, melafalkan kata-kata yang baik, melafalkan zikir. Insya Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang ditetapkan dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amin Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masyaallah muslimin sedang dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa di khutbah kedua ini khatib mengingatkan kita dengan saudara-saudara kita khususnya di Palestina yang mereka sampai sekarang masih menjadi target kebiadaban, target pengkhianatan, penganiayaan dan target pembunuhan yang ribuan orang, ya, bahkan lebih dari itu mungkin puluhan ribu orang menjadi syuhada. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka, maka lakukanlah. Bisa jadi 10.000, 20.000 bagi kita kecil, tapi kalau kita kirim ke sana dan yang menyedekahkan 20.000 itu 1 juta orang, maka berapa juta terkumpul ya. Jadi sedikit yang bisa kita keluarkan untuk saudara kita itu sangat bermanfaat. Jadi jangan pernah menganggap bahwa sedikit kebaikan itu adalah tidak bermanfaat. Ya, kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau merendahkan satu amalan yang baik, ya, walaupun itu hanya sedikit.
Jadi kalau kita diberikan kesehatan, diberikan harta, diberikan kelapangan, kita ingat saudara-saudara kita di Palestina, ya, menyumbang kepada mereka. Kalau kita memiliki sebagian harta, kelapangan, rezeki, juga kita ingat kepada tetangga kita. Mungkin kanan kiri rumah kita nggak makan, kita kasih. Mungkin depan belakang rumah kita mereka kelaparan, kita bantu. Ini agar kita paham bahwa agama ini menjadi luas, agama ini menjadi kuat, ya. Salah satunya adalah dengan solidaritas. Tidak mungkin dulu Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah membangun masyarakat tanpa adanya solidaritas, tanpa adanya ukhuwah, tanpa adanya saling membantu, saling menopang. Dengannya insya Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi umat yang satu, umat yang kuat. Dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala keburukan dari saudara-saudara kita di Palestina, agar Allah membebaskan mereka dari kekejaman Yahudi dan Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita kemenangan bagi umat Islam dimanapun berada, dan kita ditetapkan dalam kebenaran sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا أعزاء اللهم اجعلنا أعزاء ولا تجعلنا أذلاء برحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.